Jadi di video kali ini aku bakal sharing seputar SNMPTN, SBMPTN, dan gimana caranya bisa masuk perguruan tinggi. Jadi aku kepikiran buat bikin video dengan topik seperti ini karena aku baru ingat tanggalan dan kayaknya ini udah mendekati masa-masa SNMPTN dan SBMPTN. Dan ini adalah masa-masa dimana anak SMA kelas 3 sedang mengalami masa paling galau dalam hidup mereka karena mereka harus mikirin SNMPTN, SBMPTN, UN, dan gimana caranya bisa masuk ke perguruan tinggi yang mereka inginin tanpa harus kesusahan mikir jalur apa yang harus mereka lalui. Jadi aku kebetulan udah ngalami semua itu, dan di kali ini aku bakal sharing semuanya, apa yang aku pelajarin, apa yang aku alami, dan apa yang bisa aku share ke kalian, tips, trik, pokoknya semua tentang itu video kali ini. Jadi semoga berguna buat kalian dan semoga kalian bisa dapat apalah, dapat hikmah mungkin. Jadi buat kalian yang belum pernah nonton video aku sebelumnya ataupun belum pernah lihat channel aku, biar aku perkenalkan diri dulu. Jadi aku Jaya Kusuma, aku adalah mahasiswa ITB tahun 2016 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, dan aku masuk lewat jalur SBMPTN. Sebelum itu aku pengen kalian tahu kalau aku ini sebenarnya bukan anak yang pintar. Mungkin kalian pikir ini mungkin anak biasa-biasa aja. Selama aku dari SD sampai SMA aku belum pernah yang namanya dapat ranking tertinggi yang pernah aku dapat itu ranking 7, dan itu pun waktu aku kelas 1 SD. Setelah itu menurun sampai waktu aku SMA aku selalu ranking 1-2 dari bawah, dan dia bisa dibilang aku bukan anak yang cemerlang lah. Dan mungkin kalian heran, kenapa orang kayak gini bisa keterima di ITB, SBMPTN lagi. Jadi waktu SMA aku sadar kalau nilai aku nggak bagus, dan harapan aku buat masuk perguruan tinggi lewat SNMPTN itu nggak banyak. Ranking aku dapet di SMA itu antara ranking 1 atau 2 dari bawah. Jadi bisa dibilang aku ini anak dengan nilai terendah di kelas selama SMA. Sempat bikin aku jadi down karena waktu itu aku sempat ditanyain, ntar kalau udah lulus SMA mau gimana, nilainya kayak gini. Nah karena nilai aku jelek kayak gitu, aku sempet bingung mau ngapain. Mau SNMPTN juga rasanya nggak mungkin karena nilai aku udah kayak gitu, dan ada ribuan anak, ratusan ribu anak di seluruh Indonesia yang punya nilai, pasti ada yang nilainya lebih tinggi dari itu. Dan kalau aku masih maksain buat masuk lewat SNMPTN, rasanya nggak mungkin juga. Nah akhirnya aku kepaksa cari cara lain, gimana caranya biar aku bisa bersaing sama teman-teman aku. Nah akhirnya aku nemu satu jalur yang bisa aku tempuh buat ikut bersaing sama teman aku, yaitu lewat jalur SBMPTN. Nah lewat jalur SBMPTN itu nilai di sekolah nggak begitu penting, karena yang diuji adalah kemampuan kalian waktu ngerjain tes SBMPTN. Nah masalahnya di SMA aku banyak guru ngasih stigma kalau SBMPTN itu jalur yang harus kalian hindari kalau bisa, karena begitu kalian masuk jalur SBMPTN kemungkinan kalian bisa lolos itu udah hampir nggak ada, karena soal SBMPTN itu susah banget, bahkan berapa guru aja ada yang nggak bisa ngerjain soal itu, apalagi kalian. Itu adalah stigma yang menurut aku bener-bener jelek. Dan kalau kalian pernah dibilangin sama guru kalian itu SMA buat jangan ikut jalur SBMPTN, biar aku kasih tahu kalian sekarang kalau itu adalah salah, dan jalur SBMPTN adalah jalur yang bisa dibilang jalur yang baik buat kalian yang nggak bisa bersaing secara SNMPTN. Nah tadi aku udah cerita kalau nilai aku nggak bisa dipakai buat SNMPTN, dan aku akhirnya nempuh jalur SBMPTN. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada yang pemikiran sama aku karena nilai kalian nggak begitu bagus waktu SMA, begitu waktunya buat SNMPTN dan SBMPTN kalian mungkin ngerasa agak takut kalau gak keterima di SNMPTN. Nah itu adalah hal yang sebenarnya bisa dibilang wajar karena hampir semua anak SMA ngalamin itu, aku juga. Tapi gini, aku sebenarnya secara teknis gak pernah ikut SNMPTN. Kenapa? Karena waktu di tahun aku yang bisa ikut SNMPTN itu cuma 75% dari anak dengan nilai rata-rata tertinggi. Jadi bisa dibilang cuma 75% dari anak di sekolah aku yang bisa ikut SNMPTN, dan aku ternyata masuk di 25% anak yang nggak bisa ikut SNMPTN. Jadi bisa dibilang nilai aku berada di bawah, dan ya gitulah. Nah, aku punya pesan buat kalian yang cukup beruntung bisa ikut SNMPTN. Kalian mungkin sebaiknya coba ikut SBMPTN juga. Kenapa? Karena gini, banyak dari teman-teman aku yang ikut SNMPTN, mereka bisa dibilang secara akademis di sekolah baik. Bahkan beberapa dari teman aku ada yang pokoknya dapat ranking top di sekolah, bukan cuma di kelas. Dan waktu pengumuman SNMPTN, ternyata teman aku yang pinter itu nggak keterima di pilihan mereka, dan banyak teman aku yang pinter juga nggak keterima di pilihan SNMPTN mereka. Banyak yang
heran kenapa kok ini bisa terjadi ya. Itu adalah masalah dari SNMPTN itu sendiri, karena SNMPTN sendiri bisa dibilang nggak bisa diprediksi secara akurat. Ya emang sih nggak ada yang bisa diprediksi secara akurat di dunia ini, tapi buat SNMPTN itu benar-benar nggak bisa diprediksi. Soalnya ada temen aku yang sebenarnya dia bisa-bisa aja, tapi dia mungkin cukup beruntung dalam pilihan di SNMPTN-nya, jadi dia bisa keterima di SNMPTN pilihan mereka, sedangkan temen-temen aku yang lebih pinter, jauh lebih pinter dari dia, nggak keterima di pilihan SNMPTN mereka. Dan buat kalian yang masih terlalu pede sama SNMPTN kalian, mungkin sebaiknya kalian mulai coba siap-siap aja lah. Bukannya aku berharap buat kalian ya jangan senang kalau kalian bisa ikut seleksi SNMPTN. Yang aku maksud di sini adalah kalian usahain gimana caranya biar kalian bisa siap begitu hasilnya udah ada, walaupun itu kalian diterima atau enggak. Jadi karena kalau kalian baru siap-siap begitu hasil SNMPTN udah keluar, sedangkan SBMPTN kalian belum belajar apapun, itu udah bisa dibilang telat banget. Usahain jangan kayak gitu, soalnya ya itu demi kebaikan kalian sendiri. Nah, sekarang buat kalian yang udah siap buat belajar SBMPTN, nah sebenarnya SBMPTN itu nggak susah, ya pokok paling nggak bisa dikerjain lah, asalkan kalian tahu cara belajar yang benar buat SBMPTN. Karena SBMPTN itu beda sama yang namanya UN atau pokoknya ujian waktu kalian selama di SMA, karena bisa dibilang SBMPTN itu soalnya mirip sama soal universitas. Jadi tips yang bisa aku kasih buat kalian cara belajar SBMPTN yang benar itu adalah yang satu, usahain buat jangan ngapalin, usahain kalian ngapalin seminimal mungkin. Jadi gini, di SBMPTN itu soal yang bakal kalian dapat bukan soal tipe-tipe yang biasa kalian temuin di SMA. Soal yang kalian temuin di SBMPTN itu sebenarnya lebih mendasar, bisa dibilang lebih gampang sih, asal kalian tahu konsepnya. Jadi kalau di SMA, kalau kalian nggak hafal rumusnya, mungkin kalian ya susah sendiri. Tapi kalau di SBMPTN, kalau kalian nggak hafal rumusnya, paling nggak kalian tahu konsep awal dari materi tersebut. Jadi misalnya fisika, asal kalian ngerti hukum Newton 1, 2, 3, kalian bisa nurunin rumus-rumus. Dan itu adalah hal yang lebih penting daripada kalian ngapalin banyak rumus tapi kalian nggak ngerti asal rumus itu dari mana dan gimana. Kalau misalnya ada suatu soal di mana ada beberapa hal yang nggak diketahui dan kalian disuruh buat nyari jawaban dari soal tersebut, kalian bisa balik lagi ke konsep awal dan kalian bisa nurunin rumus lagi. Jadi yang penting adalah jangan ngapalin rumus, kalau bisa pahamin konsepnya. Dan jika kalian bisa paham konsepnya, kalian pasti bisa ya usahain biar bisa nurunin rumus, karena kalau bisa nurunin rumus kalian nggak perlu ngapalin ya hafalin rumus banyak-banyak. Yang kedua adalah belajar jauh-jauh hari. Usahain sebelum pengumuman SNMPTN kalian udah belajar. Pokoknya kalau minimal H-3 sebelum SBMPTN kalian udah bisa yakin lah. Pokoknya kalau kalian tiba-tiba disodorin soal sama seseorang soal SBMPTN, kalian paling nggak kaget sama soalnya, kalian bisa ya paling nggak bisa ngerti jenis soal apa yang bakal kalian hadapi. Terus tips yang ketiga adalah usahain kalian waktu ngerjain soal SBMPTN jangan banyak yang kosong. Nah ini mungkin hal yang agak kontroversial kalau menurut aku, karena banyak dari orang yang aku tanyain gimana cara ngerjain soal SBMPTN itu mereka biasanya jawab kalau kalian nggak yakin sama jawaban kalian mending nggak usah diisi. Nah kalau aku waktu SBMPTN dulu, kalau ada soal yang aku nggak yakin jawabannya, aku asal cari soal jawaban yang mendekati sama jawaban aku. Ya itu mungkin balik lagi ke zaman sekolah SMA dulu, dimana asal tebak aja siapa tahu hoki ya. Mungkin kalian ngerasa ini orang nggak jelas banget nih, beneran apa enggak sih? Gini, kalau bisa usahain buat nebaknya jangan di soal kayak mafiki gitu, jangan di soal matematika, fisika, kimia atau biologi. Usahain kalau mau nebak itu banyakin di TPA. Jadi usahain di TPA kalian jangan sampai ada yang kosong lah. Soalnya aku dulu juga gitu, kalau soal TPA aku hampir gak ada yang kosong. Yang kosong itu cuma 2 soal di bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian ngerasa nggak yakin sama jawaban kalian di TPA, usahain lah buat nebak 1 atau 2. Pokoknya usahain semaksimal mungkin di TPA, karena TPA itu dorong banget nilai SBMPTN kamu, dan buat mafikinya bisa terbantu lah. Terus tips keempat yang bisa aku kasih itu mungkin kalian bisa belajar secara online. Jadi waktu aku masih kayak kalian masih galau SBMPTN itu, aku nggak ikut yang namanya bimbel
kayak ya itulah, pokoknya kalian tahu sendiri lah, bimbel yang ngabisin berapa belas juta, puluhan juta gitu. Nah, aku ngerasa gak cocok aja sih sebenarnya sama yang namanya bimbel gitu, karena di bimbel itu ada banyak orang yang ikut kayak gitu, sedangkan orang yang di bimbel itu juga ikut SBMPTN. Jadi ibaratnya kita saing sama temen bimbel kita, dimana kita dikasih pengetahuan yang sama guru bimbel kita. Jadi ibaratnya kita selevel sama teman-teman kita. Nah, itu bisa bagus, bisa jelek. Kenapa bisa bagus? Bagus karena kita paling nggak bisa setara lah sama teman kita. Jadi kalau kita nggak akan takut kalau kita nilainya di bawah mereka, kalau paling juga mendekati lah, sedikit di atas atau sedikit di bawah. Jadi sama-sama lulus, sama-sama enggak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kalau SBMPTN, di mana SBMPTN itu adalah persaingan yang cukup ketat, kalau bisa dibilang ketat banget, di mana tiap orang harus punya suatu ya bisa dibilang kayak suatu skill khusus lah itu ibaratnya. Jadi kalian kalau bisa usahain belajar dengan cara yang lebih. Kalau aku, karena kebetulan aku selama SMA, selama dari kecil itu aku belajar lewat internet. Jadi kalau misalnya aku pengen belajar kalau matematika, aku cari materinya di Google, di YouTube gitu. Jadi ibaratnya aku bisa dapat materi dari berbagai sumber gitu. Jadi ibaratnya kayak kita tahu, kayak kita ibaratnya diajarin oleh puluhan guru, dimana hal itu bisa ngasih kita sudut pandang perspektif yang berbeda waktu ngerjain soal. Sedangkan kalau kita sekedar ikut bimbel doang, nah berarti kita ikutin cara dari guru bimbel tersebut, dimana biasanya ya caranya itu doang. Sedangkan banyak orang yang ikut bimbel itu juga sama-sama tahu cara ngerjain itu. Jadi ibaratnya kalian nggak punya kayak nilai lebih buat ngerjain soal itu. Jadi mungkin resikonya kalau ada soal yang susah, dimana temen yang lain susah ngerjain, kalian juga kemungkinan akan susah kalau kalian nggak berusaha buat belajar lebih, usahain buat gimana caranya belajar lebih. Terus tips yang terakhir yang bisa aku kasih itu santai aja. Ini adalah masa dimana kalian bener-bener mengalami masa galau bisa dibilang, karena kalian selain harus ngadepin SBMPTN, SNMPTN, UN juga, terus ada mungkin beberapa dari kalian juga ikut nyoba tes perguruan tinggi swasta juga. Terus kalian juga harus memenuhi tuntutan orang tua, harus kuliah di mana, kedokteran kayak ini kayak itu, kayak harus di daerah sini kayak itu kayak. Dan kalian yang awalnya dari SMA masih senang-senang, tiba-tiba harus berpindah ke ya kehidupan mahasiswa kayak gitu. Jadi menurut pengalaman aku sih emang ini masa yang paling berat buat kalian anak SMA kelas 3. Jadi santai itu adalah yang penting, karena waktu aku masih belajar buat SBMPTN, aku usahain buat sepertiin buat main. Jadi di samping aku belajar dari pagi sampai malam nggak kenal waktu, tapi aku juga sempetin buat main gitu, main apapun lah yang aku suka, main game, nonton film, kayak nongkrong sama temen. Karena itu menurut aku juga penting banget, karena kalau kalian nggak refreshing, mungkin kalian bisa terjebak sama suatu mindset dimana kalian harus, ya pokoknya harus lolos ini, entah gimana caranya, dimana itu justru bisa bikin pressure buat kalian sendiri, dan itu bisa bahaya buat waktu kalian ujian nanti, karena pressure-nya bisa berat banget dan kalian bisa blank. Jadi itu aja sih yang bisa aku sampaikan buat tips gimana caranya biar kalian bisa SNMPTN dan SBMPTN. Aku rencana buat bikin lanjutan dari ini, karena masih ada banyak banget hal yang pengen aku share, tapi buat kali ini cukup ini aja lah. Jadi tetap semangat buat ujiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.